Pengikut ahli hadis yang sebenarnya. Ketika Anda berbicara dengan orang-orang yang lantang menyuarakan anti-tawasul, bid'ah, dan khurafat, Anda akan mendengar pengakuan mereka, kami pengikut ahli hadis. Ketika Anda berbicara dengan orang-orang yang anti-mazhab, dan menolak bermazhab dengan salah satu mazhab fikih yang 4, Anda akan mendengar pengakuan mereka, kami pengikut ahli hadis. Ketika Anda berbicara dengan mereka yang anti-hadis daif, Anda akan mendengar pengakuan mereka, kami pengikut ahli hadis. Ketika Anda mendengar orang-orang yang sok mujtahid dan meremehkan para ulama, Anda akan mendengar pengakuan mereka, kami pengikut ahli hadis. Nama ahli hadis seakan menjadi primadona yang diperebutkan oleh orang-orang yang tidak mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sebenarnya ahli hadis itu? Ahli hadis sebagai pembawa hadis-hadis Nabi dan asar ulama salaf yang saleh, tentu memiliki posisi penting di hati sanubari kaum muslimin. Dukungan ahli hadis terhadap suatu mazhab akan menjadi modal utama bagi suksesnya persebaran mazhab tersebut, mengakar dan membumi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika dinasti Abbasi bermaksud mensosialisasikan faham Mu'tazilah di kalangan umat, dinasti Abbasi memaksa ahli hadis agar mengakui dan melegitimasi faham tersebut dengan cara intimidasi, hukuman, penjara, penyiksaan dan eksekusi terhadap ahli hadis yang menolaknya, sehingga lahirlah tragedi sejarah yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Mihnatul Quran, ujian para kemakhlukan Al-Quran, dengan korban beberapa ulama ahli hadis yang disiksa, dipenjara dan dibunuh. Dinasti Abbasi dan ulama Mu'tazilah menyadari bahwa ideologi mereka tentang kemakhlukan Al-Quran, itu tidak dapat dukungan dan legitimasi ahli hadis, dan itu hanya akan menjadi gerakan pemikiran kaum elit, yang berada di singgasana langit dan tidak tersentuh kehidupan bumi, menikmati prestise, popularitas dan privilege. Namun demikian, di sini ada suatu hal yang lepas dari perhatian kebanyakan orang, bahwa ahli hadis sebenarnya tidak memiliki mazhab tertentu yang menyatukan paradigma mereka, baik dalam hal fikih maupun dalam hal akidah. Kitab-kitab tentang rijalul hadis dan biografi ahli hadis, seperti Tahzibul Kamal, Tazkiratul Hufaz, Lisanul Mizan dan lain-lain, menyebutkan dengan gamblang bahwa di antara perawi hadis ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali dan mazhab-mazhab fikih yang lain. Dalam bidang akidah, di antara ahli hadis ada yang mengikuti aliran Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Mujassimah, mazhab Al-Asy'ari, Al-Maturidi dan aliran-aliran pemikiran yang lain. Di antara mereka ada juga yang mengikuti ideologi yang diaktualisasikan oleh Ibnu Taimiyah, yang diambilnya dari minoritas ahli hadis dan diklaimnya sebagai mazhab salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja, motivasi mereka mengklaim pandangannya sebagai mazhab salaf dan ahli hadis, karena posisi hadis Nabi dan posisi salaf saleh yang sangat penting di tengah-tengah kaum Sunni. Setiap golongan mengklaim dirinya sebagai pengikut ahli hadis dan salaf yang saleh, dan memvonis pihak lain telah menyimpang dari mainstream ahli hadis dan salaf. Dari sini, dapat dipahami bahwa pernyataan kelompok-kelompok yang anti-mazhab, yang mengklaim dirinya sebagai pengikut ahli hadis, sedangkan kelompok lain yang bermazhab, baik dalam hal akidah maupun dalam hal fikih, dianggapnya sebagai pengikut ahli bid'ah dan keluar dari mazhab ahli hadis. Tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan realita yang ada, ahli hadis sendiri tidak memiliki mazhab tertentu, yang menyatukan paradigma mereka, baik dalam hal fikih maupun dalam hal akidah. Justru dalam realita yang ada, mayoritas ahli hadis itu dalam hal fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4 dan dalam hal akidah mengikuti mazhab Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Bahkan tidak sedikit pula di antara ahli hadis yang mengikuti ajaran kaum sufi sebagaimana dapat dibaca dalam banyak literatur seputar biografi dan sejarah ahli hadis. Hal ini seperti dapat dilihat misalnya dalam kitab Hilyatul Auliya, karya Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asfihani, seorang ulama sufi dan pakar hadis terkemuka pada masanya.